kita akan belajar bagaimana proses pembentukan dari urin. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi dalam organ ginjal melalui sebuah proses yang disebut dengan ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Nah, perlu kalian tahu bahwa ginjal kita terdiri dari jutaan unit penyaring atau biasa disebut dengan nefron. Berikut ini adalah tampilan lebih jelas untuk bagian ginjal, yaitu nefron. Nah, kita akan mengulas dulu tentang nefron karena nanti akan berperan dalam proses pembentukan urin. Nah, untuk nefron sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi, dan juga yang kedua adalah saluran-saluran atau tubulus. Sedangkan badan Malpighi ini terdiri dari dua bagian juga, yang terdiri dari glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kita, yaitu bagaimana proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari tiga tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Kita akan mengulas satu persatu tahap tersebut. Yang pertama, tahap filtrasi. Tahap ini atau disebut dengan tahap penyaringan dimulai dari darah masuk ke glomerulus. Kemudian di sini terjadi penyerapan dan hasilnya berupa darah dan juga protein akan diserap kembali, dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea glukosa, air, asam amino, dan beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga klor atau disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan masuk ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal, tahap kedua yaitu reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan juga sedikit urea. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan juga urobilin sebagai zat warna pada urin. Kemudian urin sekunder akan disalurkan menuju tubulus distal. Di sini tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Nah, di sini air, ion natrium, klor, dan juga urea masih diserap kembali, sedangkan sisanya akan dikeluarkan berupa urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini kemudian akan dikeluarkan dari ginjal menuju ke kandung kemih melalui sebuah saluran yang disebut dengan ureter. Dalam kandung kemih, urin akan disimpan sementara sampai penuh. Nanti ketika penuh, akan memberikan sinyal ke otak dan otak akan merespon sehingga kita bisa mengeluarkan dalam bentuk pipis atau kencing. Nah, mungkin itu saja gambaran dari proses pembentukan urin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.